Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sekarang sedang menjadi sorotan. Kenapa? Karena kemarin KPK menggeledah rumahnya. Dan ternyata sudah ditetapkan 5 tersangka kasus korupsi Bank BJB. Aduh, mantan Gubernur Jawa Barat bro. Apakah Ridwan Kamil masuk di dalam daftar 5 orang itu? Atau bagaimana? Coba kita baca dulu beritanya ya. Kasus Bank BJB, KPK tetapkan 5 tersangka hingga geledah rumah Ridwan Kamil. Gimana menurut kalian ya sebagai orang Jawa Barat? Tidak menyangka ya Pak Ridwan Kamil ya. Ya meskipun kita nggak tahu ya. Masuk ke daftarnya nanti dulu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau lebih dikenal dengan Bank BJB. Dalam perkara ini KPK menetapkan 5 tersangka. Sekitar 5 orang tersangka, kata juru bicara KPK. Kemudian, Tessa belum mengungkapkan secara gamblang perihal identitas dari 5 tersangka tersebut. Ia hanya mengungkapkan para tersangka berasal dari penyelenggara negara dan swasta. Wah, ada dari penyelenggara negara dan swasta. Artinya di pemerintahan dong. RK masuk gak kira-kira? Belum bisa dibuka, nanti jelasnya hari Kamis atau hari Jumat. Sekarang hari apa itu? Senin, Selasa ya. Dalam proses pengusutan, KPK diketahui menggeledah rumah ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada hari Senin kemarin. Rumah milik pria yang karib disapa Kang Emil itu berada di daerah Cidadap, Kota Bandung. Penggeledahan rumah Kang Emil dibenarkan Ketua KPK Setio Budianto. Betul, terkait perkara BJB, kata Setio. Kemudian juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto juga membenarkan adanya giat tersebut. Namun Tessa menyebutkan secara rinci terkait penggeledahan tersebut akan diungkapkan setelah seluruh proses penggeledahan selesai. Betul, hal ini ada kegiatan penggeledahan, penyidikan perkara BJB. Namun untuk rilis resminya termasuk lokasi akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua, ujar Tessa. Lalu kemudian ini ada tanggapan Kang Emil. Kang Emil buka suara. Bagaimana coba tanggapannya? Ridwan Kamil membenarkan rumahnya digeledah tim penyidik KPK. Ia pun menginformasikan penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Artinya Ridwan Kamil itu membenarkan adanya penggeledahan rumah oleh KPK. Bahwa benar kami didatangi oleh tim KPK terkait perkara di BJB, kata Kang Emil. Melalui keterangan tertulisnya, Kang Emil menjelaskan, dalam proses penyidikan, tim penyidik lembaga anti rasuah telah menunjukkan surat resminya, ia pun mengaku kooperatif. Kami selaku warga negara yang baik, sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung atau membantu tim KPK secara profesional. Kendati begitu, Kang Emil enggan menjelaskan lebih jauh perihal penggeledahan yang dimaksud, termasuk apa saja yang disita dari kediamannya. Hal-hal terkait lainnya kami tidak bisa mendahului tim KPK dalam memberikan keterangan, ucapnya. Jadi ketika pihak KPK datang menggeledah rumah Ridwan Kamil, nah rumah Ridwan Kamil memberikan secari kertas untuk rilis pernyataan dan dianya nggak ada di rumah Ridwan Kamilnya. Gimana Pak? Ya iyalah, sikat semua. Seandainya memang terbukti Ridwan Kamil melakukan tindak pidana korupsi, harus disikat. Disikat aja semuanya, jangan pandang bulu. Udah, kita bagian bersih-bersih. Ini di sini tuh banyak loh penggemar Pak Ridwan Kamil. Di pinggir saya Pak JP ini penggemar Ridwan Kamil. Gimana Pak JP tanggapannya? Pak RK ini gimana nih Pak? KPK Pak, ini kasus korupsi. Gimana Pak JP? Anda kan penggemar berat Ridwan Kamil. Ya, saya menggemari beliau dulu karena beliau tuh
Kenapa? nasionalismenya sangat kental. Apa bukti nasionalisme sangat kentalnya, Pe? Gayanya, Kayaknya iya. berpecinya, Iya, betul. tampilannya, waduh, mirip sama Bung Karno. Iya. Waduh, ternyata banyak masyarakat yang tertipu. Nggak melihat orang itu bukan dari substansi, tetapi dari pakaian. Makanya ini satu kali saya katakan, harus dirubah masyarakat di dalam melihat seorang pemimpin. Bukan hanya dari gayanya, dari tampilannya, dari necisnya. Itu banyak loh masyarakat Jawa Barat yang suka kepada Ridwan Kamil gara-gara itunya. Bukan substansi kepemimpinan beliau. Nah, benar nggak Pak JP? Oh, karena ganteng ya Pak JP? Waduh, ini laki-laki loh. Bayangkan laki-laki suka kepada Ridwan Kamil karena ganteng. Apalagi yang perempuan. Kebayang nggak kalian? Jadi alam demokrasi ini sudah sangat tidak sehat. Kenapa? Karena masyarakat melihatnya itu bukan dari substansi kepemimpinannya, tetapi dari tampilannya. Maka ini harus dirubah. Dan itu sekarang paradigmanya dirubah oleh pemimpin hari ini. Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada, jarang lah Kang Deddy pakai sepatu, jarang lah pakai jas. Kalau turun ke lapangan pakai sendal jepit. Turun ke lapangan pakai kaos, turun ke lapangan pakai kaos panjang, pakai iket gitu, Pak. Jadi kemapanan atau ditolak kemapanan seorang pejabat atau pandangan kemapanan seorang pejabat oleh siapa? Kang Deddy Mulyadi lebih mengedepankan substansi. Apa nih kebijakan yang akan dikeluarkan oleh seorang pemimpin? Nggak peduli pakai sepatu atau pakai sendal, nggak peduli pakai pakaian pangsi atau pakai jas, nggak peduli, itu bukan substansi kepemimpinan atau keberhasilan seorang pemimpin. Kebijakannya nyasar gak, ngena gak, berpihak gak, begitu kepada masyarakat. Begitu Pak JP ya. Pak JP nanti kalau ke depan melihat pemimpin bukan dari tampilannya Pak JP. Tampilan penting tapi bukan 100%. Cukup 20% lah melihat orang itu dari tampilan 20%. 80% ya kalau pemimpin bukan di sananya tetapi kinerja dia. Nah, begitu Pak JP. Oke gak kira-kira? Ya, siap. Oh, harus seperti itu. Jangan tertipu sama tampilan. Jadi kesimpulannya belum ada ya daftar nama 5 yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dari pemerintah dan dari swasta. Nggak tahu ini Pak Emil masuk apa tidak. Yang jelas rumahnya digeledah KPK. Biasanya kalau sudah digeledah KPK sudah alamat sih. Biasanya ya kalau rumahnya sudah digeledah KPK alamat itu biasanya sudah alamat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakukan kegiatan penggeledahan dalam rangka perkara BJB, ya, dalam rangka perkara BJB. Namun untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung. Kalau sudah selesai, kita akan update ke rekan-rekan sekalian nanti beserta rilis terkait perkara tersebut yang kemungkinan besar akan disampaikan di minggu ini. Ya itu nanti saya akan konfirmasi terlebih dahulu, tapi benar ada rumah yang dilakukan penggeledahan.